Kami dari kelompok genap sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Melati Sula. Saya Tania Saskia. Nama saya Mutiara Kayla. Saya Pratik Kurniawan. Kami ingin menampilkan video pembelajaran sejarah yang bertemakan Pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kerajaan Perlak, kerajaan Islam pertama di Indonesia, 840 Masehi. Berdasarkan hasil beberapa seminar sejarah di Aceh, raja pertamanya Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan, tetapi mengalami kemunduran karena konflik internal antar keluarga kerajaan, sehingga aktivitas perdagangan berpindah ke Pasai. Kerajaan Samudra Pasai muncul menggantikan Perlak yang melemah, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh yang menikahi putri Raja Perlak sehingga menyatukan dua kerajaan. Pada masa Malik Al-Tahir II, Pasai maju dalam perdagangan internasional dengan India dan Arab. Runtuh setelah dikuasai Portugis pada 1521. Selanjutnya ada Kerajaan Malaka, didirikan oleh Paramisora Iskandar Syah, pangeran dari Jawa Timur yang masuk Islam. Malaka berkembang sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Pengaruhnya sangat besar karena letaknya strategis di Selat Malaka. Kerajaan ini berakhir setelah direbut Portugis pada 1511. Berikutnya, Kerajaan Aceh berdiri sekitar 1514 setelah lepas dari Kerajaan Pedir. Aceh mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda yang memperluas wilayah dan memperkuat perdagangan. Kemunduran Aceh dimulai setelah Iskandar Muda wafat, ditambah campur tangan VOC dan kelemahan sultan-sultan berikutnya. Kemudian ada Kerajaan Demak, Kesultanan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Patah, berperan besar dalam penyebaran Islam dan membantu kerajaan-kerajaan lain seperti Kalimantan, Makassar, dan Maluku. Demak runtuh karena perebutan kekuasaan internal setelah Sultan Trenggono hingga akhirnya pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Selanjutnya ini ada Kerajaan Pajang, didirikan oleh Hadiwijaya setelah berakhirnya Demak. Pajang memiliki wilayah luas dan cukup berkembang. Namun setelah Hadiwijaya wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara Arya Pangiri dan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo kembali berkuasa dan menyerahkan tahta kepada Sutawijaya, yang memindahkan pusat kerajaan ke Mataram sehingga Pajang berakhir. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam, raja pertama penambahan Senopati berhasil menaklukkan banyak wilayah di Jawa. Mataram terus berkembang di masa keturunannya, namun melemah akibat campur tangan VOC, konflik internal, serta pemberontakan daerah. Akhirnya kerajaan ini terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta setelah perjanjian Giyanti 1755. Berikutnya ada Kesultanan Cirebon, didirikan oleh Pangeran Cakrabuana, tetapi berkembang pesat di masa Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, yang aktif menyebarkan Islam dan memperluas kekuasaan hingga Banten dan Jayakarta melalui bantuan Panglima Fatahillah. Keruntuhannya disebabkan oleh politik adu domba VOC yang memecah Cirebon menjadi 3 kesultanan: Kesepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Yang terakhir ada Kerajaan Banten, raja pertama Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Banten menjadi kerajaan maritim yang kuat dan menguasai perdagangan lada. Masa kejayaan terjadi di bawah Sultan Ageng Tirtayasa yang anti VOC. Kerajaan melemah karena konflik internal antara Sultan Ageng dan Sultan Haji yang dimanfaatkan VOC hingga akhirnya kerajaan runtuh. Masuknya Islam ke Nusantara membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Banyak tradisi dan kebiasaan yang masih bertahan hingga sekarang. Seperti perayaan Idul Adha di beberapa daerah, perayaan ini bahkan memiliki tradisi unik seperti manten sapi di Pasuruan.
di mana sapi kurban dihias dan diarak sebagai bentuk penghormatan sebelum diserahkan untuk disembelih. Ini ilustrasi tradisi mantan sapi. 1. Pengaruh di bidang politik. Konsep kepemimpinan berubah dari Hindu-Buddha yang menganggap raja sebagai titisan dewa, menjadi konsep Islam yang memandang pemimpin sebagai khalifah atau pemimpin umat. Gelar pemimpin berubah menjadi sultan, sunan, dan penasihat disebut kiai. Meskipun begitu, nama para sultan masih mempertahankan unsur budaya Jawa seperti Sultan Trenggana, Sultan Hadiwijaya, Hamengkubuwana, dan Pakubuwana. 2. Bidang sosial dan politik. Sistem kasta Hindu-Buddha dihapus dan masyarakat menjadi lebih egaliter. Kalender Saka diganti dengan kalender Jawa yang disusun oleh Sultan Agung berdasarkan sistem penanggungan Islam atau hijrah. Bahasa sehari-hari menyerap banyak kosakata Arab, terutama nama hari seperti Senin menjadi Isnain, Selasa menjadi Sulasa, Rabu menjadi Raubah, Kamis menjadi Khamis, Jumat menjadi Jum'ah, dan Sabtu menjadi Sabt. Nama-nama bernuansa Arab menjadi umum digunakan di Indonesia seperti Muhammad, Umar, Ali, Hasan, Abdullah, dan Ibrahim. 3. Bidang kesenian. A. Arsitektur. Masjid, makam, dan keraton dibuat dengan gaya akulturasi. Atap masjid dibuat bertingkat dan berjumlah ganjil, terinspirasi dari bentuk candi. B. Sastra. Muncul kesusastraan Islam seperti syair atau 4 baris per bait, dan berbagai hikayat seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, dan hikayat Bayan Budiman. C. Seni rupa. Seniman menerapkan teknik stilasi untuk menghindari gambar makhluk hidup secara nyata, sesuai ajaran Islam tentang larangan menyerupai berhala. Bentuk wayang diubah dari mirip manusia menjadi bentuk yang lebih simbolik. Yang keempat, pada bidang fashion. Pakaian yang kini dianggap bagian dari budaya Indonesia seperti sarung, kopiah, baju koko, dan kerudung berasal dari akulturasi budaya Islam dengan adat Nusantara. Penggunaan pakaian ini tidak hanya untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan dari dua materi tersebut yaitu Islam membawa perubahan besar pada politik, sosial, budaya, bahasa, seni, dan pakaian masyarakat Indonesia. Penyebarannya diperkuat oleh banyak kerajaan Islam seperti Perlak, Samudra Pasai, Aceh, hingga Demak, yang berperan penting membentuk budaya Indonesia hingga sekarang.